Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin untuk para guru-guru, para saudara yang diperjalankan oleh Allah untuk selalu mengemban ilmu dinul tauhid di luar sana. Mohon izin untuk para mursyid-mursyid di luar sana untuk mengizinkan saya untuk mengajak dan menyampaikan ilmu dinul tauhid, untuk menularkan ilmu dinul tauhid ya, yang mana akan melingkupi segala sesuatu yang nanti puncaknya adalah bertauhid, bertajalli, berahad dengan Tuhan yang Maha Esa. Tapi ya saya di sini hanya berperan untuk menyampaikan saja. Hidayah akan datang dan sendirinya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan hak prerogatif Allah sendiri. Manusia tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya seutas boneka, seutas wayang, seutas robot. Ketika sudah bertajalli dan sudah berahad, maka makhluknya tidak ada. Yang ada hanyalah Sang Kholik itu sendiri. Yaitu karena kita akan menjalani tiga nafi isbat, mengenal sifat wajib bagi Allah atau Sang Kholik, wujud kidam bako yang 20, sifat muhalnya adam hudus fana, tidak wujud, tidak ada, dipelajari sendiri, sama kata sama sifat jaisnya makhluk dan sifat jaisnya Tuhan yang Maha Esa, dipelajari sendiri ya bos. Karena ini tadi konteksnya hanya menularkan, ya saya hanya sebatas memantapkan dan meyakinkan, segera lekas, segera masuki, segera dalami apa itu ilmu dinul tauhid, yang mana nanti puncaknya Anda akan mendapatkan kebenaran yang sejati, kedamaian yang sempurna, ketenangan yang sempurna, yang kedamaian dan ketenangan itu langsung dibimbing dan langsung punya keterikatan langsung, punya tali langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya cari guru pembimbing, monggo, dimanapun tempatnya, dimanapun mereka berada, mana yang cocok untuk Anda. Kalau saya menyarankan ya Gus Mulason Rosid, atau mungkin untuk yang pendalaman materinya dengan Ustadz Fahrudin Faiz sama Ustadz Afiful Rizal apa ya, lupa saya. Tapi yang terpenting adalah di dalam situ nanti kita harus memahami, meyakini dan menjalani. Satu, memahami apa yang ada kandungan dalam ilmu dinul tauhid itu. Kedua, meyakini. Jadi kita harus tambah yakin bahwa Tuhan itu memang wujud, memang ada, dan memang ingin dikenali. Ketika jalani apa yang sudah diajarkan. Nah, jadi nanti konteksnya gini lagi, karena tadi ada pertanyaan tentang masalah dohir atau masalah bukan jiwa, di luar jiwa itu apa ya, masalah keseharian kita bermasyarakat atau dalam aktivitas sehari-hari, yang mana ya maaf sebelumnya mungkin saya anggap itu masih berkecimpung di bidang syariat ya, masih berkecimpung di bidang proses atau cara. Jadi konsepnya kan yang dimaksud dengan ilmu dinul tauhid itu nanti kita memasrahkan segala sesuatu itu kepada Sang Pencipta atau Sang Kholik. Tapi bukan berarti kita putus asa. Kita akan diperjalankan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana di situ nanti Allah sendiri akan membimbing, dan Allah sendiri yang akan menentukan mana salah dan benar, mana yang baik atau kurang baik. Hati
hati kecil ini pasti akan berbicara ini salah, ini benar, ini keliru, ini tidak keliru. Ketika sudah difanakan dirinya dari apa? Dari segala nafsu dunia. Nah, makanya kalau konteksnya masih di luar, di dohir, bukan di batin, saya mengatakannya masih di bidang syariat. Tapi ya makanya di sini saya harus juga meluruskan, karena mungkin ya ada pertanyaan yang tadi video sebelumnya itu memang kurang puas juga karena memang terbatas durasi ya. Tapi ya tidak masalah, memang itu udah kehendak Allah ya. Tapi ya memang tugas saya sendiri. Ya maaf sebelumnya, memang saya diamanai, ini bahasa isaroh ya, bahasa sanepan, memang diamanai itu suatu apa ya, bungkusan kain itu besarnya 2, yang mana ketika saya mencangkupnya nggak sampai 1 2 cakup bungkusan pakaian, tapi di dalamnya apa saya tidak tahu. Tapi ya saya sudah bisa mengisarahkan sendiri yang mana itu apa maksudnya. Jadi ketika ada pertanyaan hakikat, pertanyaan tasawuf, pertanyaan syariat, ya harus saya jawab semampu saya, intinya gitu. Ya kemungkinan besar saya harus diembankan atau diberikan amanah, yaitu memang harus mengemban ilmu syariat dan ilmu hakikat, yang mana keduanya itu tidak bisa dicampur aduk. Ibarat syariat kaki kiri, hakikat kaki kanan, tidak bisa saling menyalahkan dan tidak bisa saling membenarkan, dan kadang tidak bisa berjalan seiring. Karena kenapa? Tatanan syariat yang kita emban dari kecil itu terkadang terfokus memang kepada aturan-aturan adat, aturan akhlak, aturan-aturan keseharian, aturan-aturan menurut manusiawi, aturan-aturan yang memang kondisi saat itu memang dibutuhkan atau diterapkan pada saat menjadi hukum-hukum syariat itu. Jadi kita sendiri kadang masih bingung mana yang benar, mana yang salah. Makanya saya juga kalau berbicara tentang ilmu syariat dan hakikat, sebenarnya sangat tidak cukup untuk waktu yang 15 menit itu, yang mana ya sangat kompleks ya permasalahan kita dari kecil sampai besar. Makanya ya satu tugas yang agak membuat saya bingung kadang, tapi ya nggak masalah, memang tugasnya di sini. Tapi ya semampu saya, sama bisa saya harus saya sampaikan, karena kita harus membekali diri kita dengan pemahaman yang sejati, pemahaman yang alami, nurani dari dalam diri, dan pemahaman hakikat sang kholik. Tidak hanya hakikat dohir atau aturan-aturan yang ada di dohir ini semua, tapi apa yang ada terkandung dalam aturan dohir itu kita bisa meyakinkan hati kita mana yang sebenarnya benar untuk porsi kita dan untuk porsi orang lain. Jadi nanti tidak akan ada yang namanya salah dan benar. Intinya di situlah. Ini makanya ada pertanyaan dari teman kita, dari saudara kita, sahabat kita. Sudah saya tulis tapi ya lupa. Intinya jarang sakit. Ya kita pasti itu ada syariat, ada hakikatnya. Tapi pekerjaan kurang lancar termasuk rezeki kah? Pertanyaan ini kan menurut saya gimana ya? Konteksnya masih dalam kebingungan tahap awal atau dalam kebingungan tahap paling dasar.
kita semua pasti akan mengalami yang umurnya udah di atas 30 atau 40 dan punya pengalaman religius eksperimen atau apa ya, pengalaman religi dengan Tuhan, yang mana pengalaman religius itu bukan sesuatu hal yang wow atau yang seperti ajaib, seperti sesuatu hal yang mana ketika kita sering melihatnya itu kan wajar. Tapi kalau sesuatu hal yang di atas kewajaran itu kan keajaiban. Nah, yang dianggap sesuatu hal yang di luar nalar itu kan keajaiban. Makanya padahal kita sendiri setiap hari ini adalah keajaiban Tuhan. Kita bisa ngomong, bisa bicara. Ini kan sebuah keajaiban semua. Karena sering diucapkan, sering dilihat, dan sudah suatu kewajaran itu dinyatakan oleh orang dohir atau orang yang masih di ilmu dasar kan itu wajar gitu. Karena merasa itu wajar, akhirnya kan menganggap segala sesuatu yang sistem yang sudah tertata ini kan sesuatu hal yang biasa, padahal ini kan luar biasa. Nah, dari situ makanya banyak tertutup atau banyak kebingungan yang mana menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu yang seharusnya dan sebenarnya sebelum ada pertanyaan itu sudah punya jawaban masing-masing. Hanya saja ingin memantapkan atau ingin lebih meyakinkan kira-kira yang benar yang mana, terus saya harus bagaimana. Sedangkan nanti dikasih tahu caranya, dikasih tahu jalannya, masih belum mau menjalani. Karena seharusnya memang konteksnya harus memahami dulu, punya bekal. Ilmu tauhid itu apa, ilmu syariat apa, ilmu kulit apa, ilmu fikih apa. Fikih itu nanti ada balaghah mantek, terus fikih itu ada basu masail, ada asbabun nusulnya. Itu kan masih konteksnya di syariat kan ribet, kita menjelaskannya juga agak bingung gitu loh, harus dari mana. Makanya kalau pertanyaan seperti ini kan pertanyaan menjebak ataupun pertanyaan membingungkan, saya juga bingung kan. Menurut porsi orangnya juga beda-beda. Jarang sakit ya pasti, kalau jarang sakit Anda bilangnya ke orang yang sering sakit ya itu banget rezeki yang sangat luar biasa. Tapi jarang sakit terus Anda bilangnya ke orang yang sehat yang tidak pernah sakit, ya Anda kurang sehat karena pernah sakit, kan gitu tuh. Itu kan masih terbelenggu dalam circle atau putaran di situ saja kan. Terus pekerjaan kurang lancar termasuk rezeki kah? Pekerjaan kurang lancar ini kan konsepnya sudut pandang siapa dan mana gitu loh. Siapa yang memandangnya, siapa yang menganggapnya, siapa yang merasa kurang lancar itu kan mereka sendiri atau yang bertanya itu sendiri. Sedangkan menurut orang lain ya beda lagi. Makanya konsep syariat di sini sangat membingungkan. Karena membingungkan, ayo segera kita belajar ke ilmu dinu tauhid. Yang mana ilmu dinu tauhid itu sudah tidak membahas kulit, sudah tidak mengatakan atau membicarakan tentang perhitungan matematika kita dengan Tuhan. Tidak, saya sholat harus akan mendapatkan imbalan seperti ini. Saya berjamaah mendapatkan 27 apa itu. Terus saya bersodakoh biar mendapatkan, itu kan masih perhitungan, masih ada hitung-hitungan, masih ada tendensi. Itu kan sangat sebenarnya untuk di ilmu syariat ya nggak masalah memang diajarkan di situ dulu, tapi di ilmu hakikat sudah tidak ada seperti itu. Karena yang diperjalankan kita, yang memperjalankan kita Tuhan yang Maha Esa. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita lakukan sudah lillahi ta'ala, tidak ada tendensi apapun. Jadi konsepnya kurang lancar, kurang termasuk rezeki kah? Lah kita udah bekerja, dapat rezeki,
Anda bilangnya ke orang yang tidak bekerja, ya jelas itu rezeki. Tapi Anda kalau bilang kurang lancar, termasuk rezeki kah? Kalau Anda bilangnya ke bos, orang pembisnis yang usahanya udah besar, ya Anda ini ya lebih tidak punya rezekinya, lebih jauh daripada yang punya pembisnis itu. Mungkin setara dengan karyawannya atau dengan struktur jajarannya, kan gitu. Ini konsep di syariat itu membingungkan. Di konsep syariat itu sangat membingungkan, sangat membuat tambah pusing. Makanya segerakan masuk ke dalam ilmu tauhid, belajar tasawuf, belajar ilmu sufi, yang mana sudah tidak ada perhitungan, sudah Anda tidak bingung dalam hal pekerjaan, tidak bingung dalam gambaran harus gini, harus gimana. Anda ditempatkan di mana aja Anda akan bahagia. Terus tidak tergiur dengan duniawi yang sangat menipu ini. Yang ini kan konsepnya masih ada tendensi yang macam-macam, masih ada saya kurang gimana sih, saya kurang piye, masih ada keraguan yang sangat menonjol di sini. Ya apakah salah? Ya tidak, ya memang diperjalankan di situ. Makanya saya menyarankan segerakan, lekaskanlah, biar tidak bingung dalam urusan dohir atau urusan syariat gitu ya Gus ya. Terima kasih banyak, sementara seperti itu dulu. Semoga tambah memberikan wawasan, bisa menambahkan pengetahuan tentang pola pikir orang tasawuf atau sufi itu memang sudah beda, dan makanya memang tidak bisa diselaraskan dengan hukum syariat. Walaupun tetap harus punya ilmu, membekali ilmu syariat, dan harus lebih paham lagi mendalami apa itu ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu tauhid. Di situ tidak hanya mengenal sifat-sifatnya pengasih, penyayang, terus apa ya yang macam-macam lah, yang agung, yang maha besar, yang maha ini, bukan cuma itu aja. Nanti dijabarkan secara jelas. Itu yang bisa menjelaskan hanya Allah sendiri, sebesar apa, sebisa apa. Walaupun nanti konsepnya, tanda-tandanya ada, tapi waktunya pasti tidak cukup untuk 1 hari 2 hari menjelaskannya gitu ya Bos ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.